Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi teks cerita pendek. Cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Ciri-ciri cerpen yang pertama adalah terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga, bersifat fiktif. Keempat, hanya mempunyai satu alur saja. Kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Keenam, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Ketujuh, bentuk tulisan yang singkat. Kedelapan, penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. 9. Mengangkat beberapa peristiwa saja dalam kehidupan. 10. Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu struktur cerpen. Struktur teks cerpen hampir mirip seperti teks anekdot. Terdapat 4 elemen yang membangun teks cerpen sehingga menjadi utuh. Yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Bagian yang menjelaskan tentang cara pengarang mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana dari sebuah cerita. Yang kedua adalah rangkaian peristiwa, yaitu beberapa kisah yang berlanjut melalui rangkaian peristiwa tak terduga. Yang ketiga, komplikasi, yaitu bagian yang menggambarkan urutan kejadian antara satu dengan yang lain berdasarkan sebab akibat. Struktur cerpen yang keempat atau yang terakhir yaitu resolusi. Ada yang tahu apa pengertian dari resolusi, anak-anak? Resolusi yaitu bagian di mana pengarang menunjukkan solusi atas masalah yang menimpa tokoh utama. Pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari unsur yang ada di dalam cerpen, yaitu yang pertama unsur intrinsik cerpen. Kira-kira ada berapa unsur yang ada di dalam unsur intrinsik cerpen, anak-anak? Ayo sekarang kita mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama adalah tema. Apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, penokohan merupakan pemberian sifat pada tokoh yang ada dalam cerita. Selanjutnya adalah alur, yaitu urutan kejadian dalam suatu cerita. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Apa itu latar? Latar adalah tempat peristiwa, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita. Yang kelima adalah sudut pandang, adalah posisi pengarang di dalam cerita cerpen tersebut. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah merupakan cara khas dalam mengungkapkan sebuah kata atau kalimat dalam cerita supaya lebih indah dan bermakna. Terakhir, unsur intrinsik cerpen adalah amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah berisi pesan yang bisa kita ambil dari cerita tersebut.
Kira-kira dari unsur intrinsik cerpen, anak-anak sudah bisa memahami? Selanjutnya, kita akan mempelajari unsur ekstrinsik di dalam cerpen. Seperti unsur intrinsik tadi, di dalam cerpen juga terdapat unsur ekstrinsik yang membangun cerpen tersebut. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat, merupakan hal yang dijadikan sebagai pembangun suatu cerita agar sesuai dan bisa diterima di dalam masyarakat. Unsur yang kedua atau unsur yang terakhir di dalam unsur ekstrinsik cerpen adalah latar belakang pengarang, merupakan pemahaman dari membuat cerita mengenai jalan cerita yang dibuatnya sehingga tercipta sebuah cerita yang menarik. Itu tadi dua unsur yang ada di dalam cerpen, anak-anak. Yang terakhir, kita akan mempelajari mengapa kita harus mempelajari cerpen atau fungsi dari cerpen itu sendiri. Fungsi cerpen yang pertama, kira-kira apa anak-anak? Yang pertama adalah fungsi rekreatif. Apa itu rekreatif? Rekreatif adalah sebagai penghibur bagi pembacanya. Kemudian, apa kira-kira fungsi cerpen yang kedua? Fungsi yang kedua adalah fungsi didaktif, yaitu memberikan pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Fungsi cerpen selanjutnya adalah fungsi religiusitas, adalah memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Fungsi yang keempat adalah fungsi estetis, yaitu memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembacanya. Fungsi yang terakhir pada saat kita membaca cerpen yaitu fungsi moralitas. Apa itu fungsi moralitas? Fungsi moralitas adalah nilai moral yang tertanam sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk yang terkandung di dalam cerita cerpen tersebut. Anak-anak, inilah tema yang kita bahas saat ini, yaitu belajar tentang apa itu teks cerita pendek atau lebih dikenal dengan cerpen. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua di dalam pembelajaran. Dan semoga pembelajaran yang Ibu ungkapkan hari ini bisa menambah wawasan kalian dalam memahami ataupun belajar untuk mengerti apa itu teks cerita pendek. Semangat anak-anak untuk belajar, semangat untuk meraih prestasi yang akan datang. Semangat generasi muda untuk mewujudkan dedikasi yang tinggi untuk menggapai cita-cita yang lebih gemilang.